Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena hidup ini sangat singkat sekali para ikhwah, tinggal kita cerdas untuk menggunakannya. Jangan sudah singkat tetapi tidak bermutu lagi. Jangan sudah singkat disia-siakan lagi. Ya. Kita minta keberkahan, wal iman minta keimanan dikokohkan, wassalamah dan diberikan kita keselamatan. Kenapa juga gunanya kita hidup ini pada akhirnya merana dan menderita. Kita mau selamat, yakni as-salama fid dunya wassalama fil akhirah. Selamat di dunia, mau juga selamat di akhirat. Insyaallah juga kita minta yang disebut dengan selain keselamatan adalah wal Islam. Termasuk keislaman di sini mudah kita mempraktikkan keimanan. Jadi ketika disebutkan berpisah iman dan Islam, maka maknanya iman itu kekokohan dalam keyakinan, sedangkan Islam itu praktek keimanan. Tapi kalau tidak disebutkan, maka iman dan Islam itu adalah satu makna. Kemudian kita minta juga warus, kita diberi hidayah, kita dipandu oleh Allah untuk menjalani hidup ini. Semoga kita tidak dibiarkan jalan sendiri, karena hidup ini terlalu berat ikhwah kalau di atas hawa nafsu. Terlalu berat hidup ini kalau di atas keinginan kita. Tapi ketika kita dipandu oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diarahkan oleh Allah, maka insyaallah tidak ada yang berat, karena Allah akan pandu kita. Dialah yang punya dunia, Dia punya akhirat. Bagaimana kita menyelesaikan hidup ini? Kita lompati dulu kitab Umdatul Ahkam. Kita masuk dulu di momentum hijrah dan tahun baru Islam. Kita ketahui Rabu kemarin kita memasuki tahun baru. Saya ingin mengajak kita sekalian, peristiwa besar tahun baru Islam itu adalah diambil dengan hijrah. Tidak ada artinya tahun baru 1445 ini kalau kita tidak maknai satu kata, yaitu kata hijrah. Sehingga tahun baru inilah nanti pada akhirnya disebutlah di belakangnya tahun hijrah. Tahun hijrah, yakni pindah, berubah. Apakah pindah dalam artian fisik sebagaimana hijrah Nabi dengan sahabat? Karena kondisinya menuntut, maka dia harus hijrah fisik, tinggalkan Mekah menuju Madinah. Mekah rumahnya, Mekah kampungnya, Mekah keluarganya, Mekah kehidupan dan pekerjaannya. Tapi Nabi rela tinggalkan karena ada sesuatu perjuangan lebih berat, ada sesuatu lebih penting dari semua yang dicari Nabi di Mekah itu. Itulah keimanan. Maka Nabi melakukan prosesi hijrah. Beliau mencari bukan dunia, tapi beliau cari imannya selamat, ibadahnya selamat, akidahnya dijaga. Nah, kalau kita melihat hijrah ini ya ikhwah, kita belajar sangat besar sekali makna itu, bahwa Rasulullah ternyata tidak ada perkara penting di atas seluruh urusan dalam hidup ini melebihi selamatkannya iman kita. Selamatkannya iman kita. Dan itu Nabi langsung praktek, para sahabat langsung praktek.
Meskipun produk manusia muhajirin ini tidak banyak awalnya ya. Kalau kita lihat itu hanya sekitar 20 awal. Kemudian nanti pindah menjadi 80. Itu ke Ethiopia atau Habasyah. Nanti pada akhirnya sampai di Madinah itu sampai 314. Jadi yang berjuang di atas muka bumi ini pernah hanya cuma 300 saja mas. Dan inilah yang menjadi mercusuarnya Islam hari ini. Tonggak dimulainya sebuah peradaban baru itu dari 300 orang. Perubahan besar menara kaum muslimin ini dipancarkan itu dari 300 orang. Dari 300 orang lah dibangun menara kaum muslimin sehingga menembus sampai seluruh dunia hari ini. Jadi jangan remehkan jumlah sedikit ya ikhwan. Tapi kalau mereka punya semangat yang besar, mereka punya kesabaran yang besar, kekokohan yang besar, maka sungguh jumlah sedikit bisa mengalahkan jumlah yang besar. Jadi kita mulai Islam ini dengan miliaran hari ini itu dimulai dibangun dari hanya sekitar 20 orang. Mulai dari yang kecil. Dan tidak ada yang bisa berhasil dari semua ini kecuali prosesi hijrah. Hijrah berubah. Ya, Nabi dengan tuntutannya itu hijrah berubah fisik. Pindah Mekah menuju Madinah. Nah, kita ini hari ini hijrah waskan tentu jangan diartikan harus pindah tinggalkan Makassar mau ke kampung. Nah, itu hijrah fisik. Tapi hijrah kadang-kadang dua-duanya. Hijrah fisik ada namanya hijratul amal, hijrah perilaku, hijrah perbuatan, hijrah pemikiran, hijrah sikap. Ya. Kita ambil pesan bahwa Nabi ketika di Mekah itu darul kufar, daerah kekufuran. Tidak steril kesyirikan. Di situ tulang punggungnya kemungkaran, maka Nabi tidak bisa melawan itu. Rasulullah SAW tidak bisa berbuat di situ. Tidak ada pilihan lain. Demi iman bisa tumbuh, harus bergeser. Tapi ditentu di zaman hari ini waskadang, ya, kita maknai hijrah bukan cuma pindah fisik, tapi berubah pemikiran kita, berubah sikap kita. Ya, yakni al-muhajiru man hajara. Seorang yang pindah itu adalah orang berani meninggalkan manahallahu an, apa yang Allah larang atasnya. Tinggalkan maksiat, tinggalkan kekafiran, tinggalkan konsep kesyirikan, tinggalkan. Yang intinya perubahan. Perubahan tidak selamanya harus fisik, tapi pemikiran kita. Dan lihatlah ya sekalian, hijrah ini dijadikan tahun sebagai tonggak awal mula Islam ini, sebutlah tahun hijrah atau tahun hijriyah.